Oke. Nah, kemarin kita membahas awal fungsi dua peubah, bentuknya seperti ini, persamaannya. X dan Y-nya disebut variabel bebas, setnya variabel tak bebas. Nah, kemudian kemarin udah saya sampaikan bahwa kalau mundur dikit, kalau grafik gambar dari daerah definisinya itu di bidang XY. Itu kalau dulu ujian sering ditanyakan, nggak tahu sekarang kalau ujiannya online polanya gimana itu ya. Tapi kalau grafik fungsinya itu memuat X, Y, dan nilai fungsinya set. Jadi grafiknya berupa permukaan di ruang. Nah, contoh-contoh permukaan di ruang kita udah bahas. Di situ ada yang berupa fungsi, ada yang tidak, gitu ya. Cirinya kalau fungsi itu kalau kita ambil garis yang sejajar sumbu set, gitu, di mana aja yang melalui fungsi, yang melalui permukaannya, itu motongnya hanya di satu titik, gitu ya, nggak boleh lebih. Oke, contohnya gambar grafik ini. Nah, gimana itu ya, akar kan nggak kebayang ada XY-nya. Tapi ini kita coba kembalikan ke gambar-gambar standar yang udah dibahas sebelumnya. Nah, oke, jadi saya berusaha membentuk ke bentuk kuadrat ya, yang bola, elipsoida, bola, elipsoida, hiperboloida daun 1, hiperboloida daun 2, itu semua yang kuadrat. Kalau ini ada akar, kalau dikuadratkan setnya juga jadi kuadrat. Jadi saya kuadratkan. Tetapi hati-hati pada saat mengkuadratkan kita harus ingat pada fungsi kita semula setnya nggak boleh negatif karena ini akar nggak boleh negatif. Jadi ada catatan ini. Nah ini saya bikin bentuknya standar supaya ruas kanannya 1. Sebentar ini kok ada yang WA. Oke. Saya bikin menjadi sorry, ini kok kenapa tiba-tiba itu? Coba ini ada tambahannya dulu dari sini supaya dikenali. Ya. Gede bener. Nah, dari sini saya ubah menjadi X kuadrat tambah 4Y kuadrat. Sorry, salah. Nulis yang sama. Saya bagi 36 semuanya. Ditambah 4Y kuadrat per 36 tambah 9 Z kuadrat per 36 sama dengan 1. Tapi bentuknya belum standar, ubah lagi dikit menjadi X kuadrat per. Ini semua yang angka mau di bawah. Jadi 9 kalau dikebawahkan jadi ini bagi 9 ya. Jadi per 4, 2 kuadrat. Yang ini Y kuadrat, 36-nya dibagi 4, tinggal 9 atau 3 kuadrat. Ini 3, yang ketiga 36 bagi 9, 4. 2 kuadrat, ya 4. Gitu. Nah, ini kita udah kenal ini elipsoida. Elipsoida. Ya. Yang gambar detailnya lihat lagi di gambar-gambar permukaan ruang. Oke, itu elipsoida, gambarnya seperti ini. Tetapi elipsoidanya hanya digambar untuk set besar 0. Jadi ini hanya setengah telur ya, yang bawahnya nggak ikut. Yang di bawah bidang X, O, Y itu nggak ada. Karena setnya nggak boleh negatif. Begitu menggambar ya. Nah, kita lihat bahwa secara umum menggambar fungsi dua peubah bukan cukup lagi, sukar. Ini habisnya dihapus ya, sukar gitu. Nah, cara lain yang lebih mudah, yang banyak dipakai oleh orang-orang geodesi ini adalah dengan menggambarkan fungsi dua peubah tersebut melalui
yang namanya ini, kurva ketinggian. Coba kita lihat. Apa itu kurva ketinggian? Oke, ini kita tinggalkan dulu menggambar grafik fungsi dua peubah. Kalau istimewa, bentuknya bisa dibawa ke bentuk-bentuk standar yang udah dikenal, ya kita bisa menggambarnya. Tapi kalau bentuknya acak, itu persamaannya ya susah menggambarnya. Oke, saya akan masuk ke kurva ketinggian atau dinamakan juga peta kontur gitu ya. Ceritanya gini. Perhatikan sebuah permukaan yang berasal dari set fungsi XY. Ini ilustrasi aja permukaannya kayak gini ya, kayak paraboloida itu. Padahal permukaannya ya bisa macam-macam gitu. Pokoknya permukaan di ruang. Ini hanya pinggirannya aja ya, Bu, nggak pejam, dalamnya nggak masuk. Kalau permukaan tuh hanya lembarannya aja. Nah, kemudian kita lakukan gini. Kita iriskan permukaan ini dengan bidang set sama dengan K. Nih, bidang set dengan K itu adalah bidang yang sejajar dengan bidang X, O, Y, dinaikkan setinggi K, gitu ya. Bidang X, O, Y, bidang yang bawah ini, dinaikkan setinggi K. Jadi setnya sama dengan K, X, Y-nya sih bebas. Nah, kita iriskan. Ini kalau yang ini irisannya kira-kira ya berbentuk lingkaran atau elips. Kita nggak tahu ya. Kalau permukaannya yang lain ya nanti irisannya lain lagi. Nah, irisannya itu. Oke. Jadi di kurva yang merah ini nilai setnya semua sama dengan K. Ya. Kan ini kurva merah itu ada terletak juga di bidang abu-abu ini. Kan tadi irisannya. Jadi semua titik yang di kurva merah ini nilai setnya sama dengan K. Tinggi setnya semua K. Nah setelah itu kurva merah itu saya turunkan ke bidang XY. Tuh, diturunkan. Coba saya mau tanya dulu. Gini. Saya mau tanya nanti siapa aja jawab salah nggak apa-apa ya. Supaya saya dapat input. Kalau ditanya 1, 2, 3 orang betul semua, kemungkinan udah paham gitu. Tapi kalau tiga-tiganya salah, kemungkinan belum pada paham gitu sekelas. Kalau diam aja ya saya nggak bisa apa-apa, udah aja saya anggap paham gitu. Gini, kurva merah ini adalah terletak di permukaan yang biru ini ya, juga terletak di bidang yang abu-abu karena irisannya tadi. Nah, sekarang kalau saya punya, katakan pakai hijau aja di sini, titik di yang merah ini ya, yang merah di bawah, titik A, B. Kalau saya masukkan titik AB-nya ke fungsi ini, set sama dengan F A, B itu nilainya berapa? Nilainya, hasilnya. Coba, ada yang jawab. Muhammad Al-Fatih, kamu salah NIM-nya tuh. Nanti dianggap nggak hadir. Pakai NIM depannya. Di Zoom-nya. Muhammad, ya yang lain dulu. Audelia, berapa ini nilainya? Tahu nggak? Halo. Pak, suara saya masuk. Hah? Masuk, suara kamu masuk. Berapa itu nilainya? Kurang paham, Pak. Hah? Masih belum paham. Apa? Masih belum paham, Pak. Oh, ya udah yang lain. Siapa yang rada tahu? Coba jawab, tolong supaya nggak lama, jangan ngabisin waktu, rugi kalian. Ada yang tahu nggak nilai kalau ini titik AB ini kan di bidang XY. Nilai setnya berapa? Setnya K apa? Hah? K. K.
kata si Naufal. Kenapa, Kak? Saya kejar lebih lanjut. Kenapa, Kak? Di gambarnya gitu, Pak. Di gambarnya itu banyak, ada bidang abu, ada yang biru, ada yang merah di atas, ada merah bawah, ada tulisan nama saya, WD. Soalnya Z sama dengan K. Terus X sama dengan K. Nggak jelas, ah. Tapi betul jawabannya, Kak, ya. Oke, saya jelaskan. Karena apa? Ini kan tadi kurva merah di bawah itu berasal dari kurva yang di permukaan, kurva merah yang di atas. Kurva merah yang di atas itu kan nempel di permukaan ini ya. Juga nempel di bidang Z sama dengan K di yang abu-abu. Jadi ada di biru, ada di abu-abu. Yang perlunya sekarang dia ada di kurva yang biru. Saya turunkan kurva merah ini. Berarti setiap titik yang ada di bawah sini, sekarang saya pakai hitam, nilai Z-nya berapa? Kalau dihitung nilai fungsinya, ya balik ke sana kan. Di sini nilai Z-nya kan sama dengan K. Ini kan tingginya K. Yang di sini tingginya ya ini nilai fungsinya, K. Kan kalau ngitung nilai fungsi itu ngitung Z-nya. Jadi ditarik sampai menembus permukaan yang biru. Sampai nyampe, bukan nembus ya. Yang di sini berapa? Ya sampai permukaan sini kan. Yang di sini sampai permukaan kan. Jadi semua titik yang di kurva merah bawah, nilai Z-nya sama dengan K. Paham nggak itu Yogik? Paham nggak? Yogik mana? Hadir, Pak. Ya, paham nggak? Kamu perhatikan jangan cuma hadir. Iya, paham, Pak. Darmo, paham nggak? Paham, Pak. Tapi tadi saya ngiranya itu Z-nya bebas gitu, Pak. Z-nya sama dengan apa? Saya kira tadi Z-nya itu bebas gitu, Pak, nilainya. Oh, enggak. Z-nya kan, Z Terasa. itu nggak bebas. Z itu kan variabel tak bebas. Yang bebas tuh XY-nya. XY-nya boleh dipilih berapa aja, Z-nya dihitung. Gitu ya. Nah, sekarang jadi udah paham ya bahwa semua kurva merah yang XY yang ada di gambar merah di bawah ini, kalau dihitung ke fungsi, meskipun fungsinya kita nggak tahu aturannya, ya nilai fungsinya atau Z-nya pasti setinggi K. Kenapa? Kan tadi asalnya dari sini diturunkan. Gitu. Oke. Jadi, saya bisa katakan kurva merah ini adalah kumpulan titik-titik X, Y yang bersifat nilai fungsinya sama dengan K gitu ya. Semua titik yang ada di merah bawah nilai Z-nya sama dengan K. Nah, ini dinamakan kurva ketinggian dengan level K. Level atau ketinggian K. Kenapa? Karena nilai Z-nya sama dengan K. Oke, balik lagi ke sini. Kalau nggak paham, nanya-nanya ya, jangan diam saja. Asyah, paham? Asyah nggak? Paham, Pak. Alessio, paham tidak? Sampai sekarang paham, Pak. Cuma karena di saya jaringannya lagi jelek, lagi putus-putus, mungkin nanti saya ya rekaman aja, Pak. Buat mahamin lagi. Iya. Oke. Nah, coba Vidya, paham nggak Vidya? Masih memahami, Pak. Masih memahami itu, oh masih udah paham atau Masih belum? berusaha memahami. Kalau nggak paham, nanya, jangan diem ya. Saya cerita yang ini ngomong itu panjang, padahal kalau nggak paham tanya dengan cepat saya bisa nanti menanganinya gitu. Ya moga-moga paham itu setelah ditangani. Oke, jadi ini adalah kumpulan titik-titik X, Y yang nilai Z-nya sama dengan K.
Ya. Itu disebut kurva ketinggian dengan level K. Oke. Nah, kurva ketinggian ini apa? Pernyataan formal dari yang tadi ceritanya. Kurva ketinggian dari sebuah fungsi dua peubah ini adalah kumpulan titik-titik pada bidang X, O, Y. Ini kan pada bidang X, O, Y ini kumpulan titik-titik, maksudnya yang merah ini, yang mempunyai nilai fungsi atau ketinggian sama. Nilai fungsi itu ketinggiannya ya. Nilai fungsi itu kan setnya. Oke. Jadi ingat, kurva ketinggian adalah titik-titik di bidang X, Y yang nilai setnya sama. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita gambarkan kurva ketinggian dengan berbagai nilai K, ini kan baru 1K. Bisa cari K yang lain, irisannya dengan bidang yang set sama dengan K yang lain. Nah, kalau kita gambar beberapa buah, dinamakan peta kontur. Coba kita lihat ini. Contoh ini ya. Oke. Saya buka. Sebentar, saya mau menjawabnya manual aja. Rasanya lebih jelas kalau saya tulis, meskipun bentuk tulisannya jelek. Oh ya, catatan lagi. Nanti kalau menggambar kurva ketinggian, kita nggak usah menggambar yang di sininya. Kita hanya menggambar yang di sini aja, di bidang X, Y. Caranya lewat contoh ini, kita lihat ya. Kita lihat. Masih kegedeannya. Oke, segini. Gambarkan peta kontur dari ini. Nah, kalau mau menggambar peta kontur tuh, tadi kan prosesnya permukaan ini kan gambarnya secara umum permukaan yang kita nggak tahu, anggap nggak tahu itu ya. Meskipun tadi di contoh sebelumnya udah digambar, anggap nggak tahu bentuk permukaannya. Bentuk di ruangnya nggak tahu. Tapi intinya kalau mau menggambar kurva ketinggian itu kita iriskan permukaan ini dengan set sama dengan K. Jadi setnya di set sama dengan K. Jadi itu dinamakan persamaan kurva ketinggian. Tinggian itu diganti setnya jadi K. 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Kenapa gini? Karena kan tadi diiriskan dengan bidang set sama dengan K. Jadi setnya sama dengan K. Nah, kita akan gambar kurva-kurva ini dengan berbagai nilai K. Tapi kita lihat dulu batasannya K-nya. K-nya nggak mungkin negatif ya, karena akar. Jadi di sini jelas K-nya pasti ini. Sekecil-kecilnya paling ini 0 gitu. Akar negatif kan nggak boleh. Kemudian K-nya paling gede berapa ya? K paling besar berapa? Ada yang bisa lihat? Paling gede ini berapa? Halo? Halo, halo. Akar 36 bukan, Pak? Akar 36 ya, dibagi 3. Jadi akar 36 bagi 3, 2 ya. Karena ini apa? Ini selalu nggak mungkin positif kan? Pengurangnya positif ya. Bagian ini seluruhnya paling sekecil-kecilnya itu 0 gitu ya, pengurangnya. Nah, jadi paling besar 2. Jadi saya udah punya sekarang batasannya, K-nya, irisan nilai setnya harus ini. Oke, sekarang saya akan rumuskan. Gimana merumuskan persamaan ini? Agak susah, saya kuadratkan aja. K kuadrat sama dengan
1/9 kali 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Kembali kita susun menjadi bentuk standar lagi. 36 min 9x kuadrat atau ya bolehlah yang x-nya ke depan. 9 atau jangan, ini dulu 9k kuadrat 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Atau saya pengen ininya positif jadi 9x kuadrat min tambah 4y kuadrat 36 min 9k kuadrat. Saya pengen bikin ininya supaya satu bentuk standar belakangnya. Jadi dibagi ini juga dikebawahkan. 36 min 9k kuadrat dibagi 9 ya. Yang ini y kuadrat pengennya jadi dibagi 36 min 9k kuadrat dibagi 4. Gitu? Oke? Ini boleh dibagi ini bila k-nya ini nggak boleh 0 ya. Kalau ini 0, nggak boleh dong ngebagi 0. Kalau ini 0 tuh k-nya berarti k-nya 2 ya. Kalau k-nya 2 gimana? Kalau k2 kita harus menyelesaikannya di sini. Coba sekarang saya mau gambar untuk berbagai nilai k. K tuh ingat setnya ya tadi. Untuk yang ekstrim dulu. Yang nggak boleh dibagi ke sini. Jadi lewat persamaan ini. Kalau k-nya 2. Untuk k sama dengan 2 saya punya dari ini ya. 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 0 ya. Ini apa? Bukan elips ya. Kalau elips kan belakangnya 1. Jadi ini kita lihat ini nggak pernah negatif. Ini nggak pernah negatif. Hasilnya 0. Hanya dipenuhi kalau x dan y-nya 0. Sebentar, saya mau bikin tanda ekivalensi. X sama dengan 0, y sama dengan 0 juga. Gitu ya. Nah, kita gambar. Jadi, x-nya 0, y-nya 0, gambar. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian di sini kita kasih label 2. Artinya apa? Titik ini hanya satu titik aja, adalah titik di mana nilai k-nya 2. Jadi di titik ini nilai setnya juga 2 ya. K itu setnya kan. Jadi kalau x-nya 0, y-nya 0, setnya 2 kalau dihitung. Itu ya. Kemudian untuk k yang lain yang ekstrim. Tadi k kan antara 0 dan 2 ya. Coba kalau k-nya 0. Saya pakai warna sesuai nanti gambarnya. Untuk k sama dengan 0. Saya pakai persamaan ini ya. Karena kalau k-nya bukan 2, boleh yang ini, boleh yang ini. Ini standar enak udah berupa elips. 36 min berapa itu? Min 0 ya. 9 ditambah y kuadrat per 36 min 0 dibagi 4 sama 1 atau ekivalen dengan x kuadrat per 36 per 9, 4 jadi 2 kuadrat. 36 per 4, 9. 3 kuadrat sama dengan 1. Nah, gambarnya kalau k-nya 0, elips ke arah sumbu x 2, ke sumbu y 3. Ya, saya bisa bikin elips ya. Aduh, saya kalau menggambar gini, paling tidak bisa. Jadilah elips, meskipun nggak kayak elips. Tuh, kemudian kita labeli di sini 0. Artinya, semua titik x, y yang ada di sini, yang ada di yang biru,
itu nilai setnya selalu 0. XY yang sini. Jadi gitu, kurva ketinggian tuh kumpulan titik-titik yang nilai setnya sama gitu ya. Nih. Oke, Kak yang lain ya udah gampang lah. Kak yang lain misalkan ambil warna hijau. Untuk K-nya sama dengan 1. Masukkan aja ke persamaan yang ini. X kuadrat per 36 min 9 kali 1 kuadrat bagi 9 Y kuadrat per 36 min 9 per 4. Ini kita bisa sederhanakan X kuadrat per, waduh susah. Pokoknya sesuatu kuadrat jadi ya. Dibikin kuadrat supaya kelihatan bentuk elips ya. Yang pasti angka itu. Angkanya nggak bulat di sini, harus dihitung ini. Ini tuh berapa kuadrat. Nah, ini elips kita lihat nilai ininya, nilai yang di bawahnya lebih kecil dari ini. 36 dikurangi 9 tinggal 27 dibagi 9 nggak ada 4 ya, 3, sekian. 3, sekian tuh paling 1, sekian kuadrat. Jadi ini elips juga, cuma lebih kecil dari yang biru. Elips. Ya, angka-angka di sininya harus dihitung ya. Itu didapat dari sini dan sini. Tapi ini kita kasih 1. Oke, paham nggak sampai situ? Karena saya mau balik ke slide-nya. Tolong kalau nggak paham tanya. Jangan diem, tanya. Kalau diam aja ya berabe. Tapi kalian harus tahu bahwa ini elips. Kalau nanyanya, kenapa ini elips? Nggak apa-apa, nanya gitu juga nggak apa-apa. Tapi nanti saya rujuk, coba dilihat lagi yang irisan kerucut. Kan di situ dibahas parabola, elips, hiperbola. Gitu ya. Oke. Darmo, paham nggak Darmo? Mana sih Darmo? Ini Pak internetnya kurang Oh, dari tadi ya. putus-putus Siti Pak. Eri, Keluar coba masuk. Siti Eri, Ya Pak, masih paham. Ketut bagus. Masih Pak, masih paham Udah Pak. sehat kamu? Halo Pak, udah Pak, udah lumayan Pak. Vidya Anissa, paham tidak? Paham, Pak. Bukan masih mencerna. Bukan, Pak. Nathan, Paham, Pak. Nugraha, Paham, Pak. Xiaoki. Paham, Pak. Oke. Kalau yang ada di Bandung ya, dan bisa masuk kampus, kalian pergi ke gedung CAS, naik ke lantai 4, atau ke lantai 5. Di lantai 4 itu di pinggir liftnya ada bangku-bangku duduk, ada mejanya enak. Nah, pergi aja ke situ, itu ada internet namanya matematika, misalkan minus 0,4, ada matematika minus 0,5. Itu internetnya kencang sekali. Ya. Kalau pakai kabel bisa 1 giga tuh, hampir 1 giga. Itu khusus saya pasang, saya dapat jalur khusus. Jadi wifi-nya namanya matematika minus berapa itu. Nah, kalau nanti di lantai 4 ditanya, ada yang tanya, kadang-kadang petugas, ini kamu mahasiswa matematik bukan? Bilang aja mahasiswanya Pak Warsoma itu. Disuruh kerja di sini, gitu. Nanti nggak akan diusir. Lantai 4 atau lantai 5, naik aja. Gedung CAS yang di utara tuh. Nah, itu internetnya perlu password. Passwordnya ini nih. Kelom pencapir. Di situ kalian enak internetnya. Nggak pakai proxy-proxyan, sambung langsung. Kayak di mall-mall aja. Kelom pencapir. Ini R ya belakangnya. Huruf kecil semua. Semua sama matematika 01, ini matematika 02, ini matematika 03, ini semua. Jadi jauh lebih cepat dari EduROM. Oke ya.
boleh disebarluaskan ke mahasiswa lain juga. Oke, saya balik ke sini. Balik ke jawaban tadi. Karena gambar saya jelek. Ya, ini sama lah. Cuma menjabarkannya kenapa saya tulis karena nggak enak ini. Lebih enak baca yang saya, baca yang ini saya. Penjabaran ininya. Tapi gambarnya ini saya pakai. Ini untuk berbagai K. Jadi kalian jangan bingung kok. Ini kenapa 2 gitu kan? Ini titik 0 pusat koordinat. Ini maksudnya yang titik ini berasal dari K sama dengan 2. K sama dengan 2 berarti di titik ini setnya 2. Di titik yang biru ini, semua titik yang ada di biru, itu K-nya 1,5. Dapatnya dari ini, waktu K-nya 1,5 dimasukkan ke sini, nanti ketemu elipsnya ini. Jadi semua titik yang biru nilai setnya selalu 1,5. Yang hijau selalu 1. Yang merah selalu 0. Yang lebih gede lagi nggak ada karena tadi K-nya terbatas di antara 0, 2. Nah, ini kegunaannya apa? Nah, untuk orang geodesi ini berguna. Kalau kita ada di tanah perbukitan, bayangkan pegunungan atau perbukitan, dengan membaca ini kita tahu mana daerah yang permukaannya tinggi atau yang rendah. Kalau ini sangat teratur ya karena matematik gitu. Kalau kenyataan kan nggak mungkin kayak elips gini. Tapi tetap kebaca. Jadi kalau kita berjalan ke arah sana keluar, oh ini makin ke sana permukaannya makin rendah, pegunungannya makin rendah, perbukitannya. Di pusat pegunungannya paling tinggi. Jadi dengan ini, dengan taunya peta kontur, orang bisa tahu tempat-tempat yang mana permukaannya tinggi dan yang permukaannya rendah. Gitu ya. Jadi itu pengganti grafik 3 dimensinya. Kalau 3 dimensinya gampang sih gambar aja 3 dimensinya. Tapi kalau susah, orang biasanya menggambarnya kurva ketinggiannya. Begitu ya. Oke. Saya lanjut. Nah, ada pertanyaan. Coba. Kemarin ini anak farmasi bisa jawab loh. Anak farmasi padahal nggak terlalu perlu yang ini, tapi ya tetap ada di materi mereka. Sebentar, saya crop dulu. Karena untuk menjelaskannya saya perlu menggambar. Sayang Adobe-nya nggak bisa digambari dengan mudah. Kata Adobe ya kamu juga dapat ngebajak. Tapi ITB punya langganan Adobe lengkap ya. Adobe Creative Cloud itu ya. Lengkap. Kalian datang ke Comlab bisa install di sana. Gratis. Minta aja. Adobe kan produknya banyak. Photoshop, Premiere, Adobe After Effects, Lightroom, apalah macam-macam lah. Banyak sekali produknya, lebih dari 10 mungkin. Biasanya kalau minta install ya sebaiknya jangan semua menurut saya. Nanti hard disk kalian penuh. Yang perlu-perlu aja. Gratis itu. Izin Pak, mintanya kemana tadi Pak? Ini belum tahu ini Comlab. Comlab lagi. Comlab. Pakai S lupa saya. Comlab atau nggak pakai S ya? Comlab itu kalian tahu nggak TVST? Tahu nggak gedung TVST? Jangan ke TVST. Gedung CAS tahu nggak tempatnya matematik? Sebelahnya CRCS. Ini gedung paling utara nih. Ini di sini ada pintu gerbang utara, tempat masuk mobil motor. Di sini ada segitiga, ini Taman Sari, ke sana nanti ke Siliwangi, ke sini ke Dayang Sumbi. Nah, ada pintu sini, gedung CAS tuh ini. Gedung CRCS lebih tinggian dikit. Nah, Comlab di sini. Bawahnya, nyebrang. Ini perpus di sini, perpustakaan pusat.
Ini Comlab di sini nih. Naik ke lantai 3 kalau nggak salah. Tapi di sini nggak ada lift. Kalau cas ada lift. Ya. Semua ya produk Windows, Office, pokoknya yang produk-produk Microsoft juga kalian bisa install di sana dengan gratis. Jadi biasanya bawa laptopnya, kemudian harus ditinggal biasanya. Nanti siang gitu diambil, tergantung lagi penuh enggak. Atau kalau saya pengen cepet, saya tuh nginstallnya Windows bajakan sama Office bajakan, kemudian saya bawa ke sana minta diaktifasi aja. Aktivasi mah sebentar. Mereka masukin nomornya, sambung internet, jadi. Kalau minta installin, lama. Gitu ya. Produk Microsoft gratis. Terima kasih, Pak. Kemudian software gede namanya MATLAB. Itu kalau yang teknik-teknik mungkin berguna. Elektro, teknik fisika, mungkin teknik kimia itu MATLAB tuh. Dan produk Adobe. Oke, ngelantur tapi nggak apa-apa, info buat kalian. Nah, mungkinkah dua buah kontur dengan K berbeda berpotongan? Maksudnya apa? Coba kita lihat, saya gambar dulu. Misalkan saya menggambar ini, oh, yang ini kurvanya K-nya tadi diperoleh dari K sama dengan 1. Kemudian kalau K-nya 3, misalnya gambarnya ini. Nah, ini K-nya 3. Nggak ditulis K biasanya, ditulis aja ini 1, ini 3. Mungkin nggak ini K sama dengan 1 dengan K sama dengan 3 berpotongan nih. Ini berpotongan di 2 titik. Mungkin nggak? Ayo, ada yang bisa nggak nih? Anak farmasi bisa menjawab dengan benar. Dan alasannya juga benar. Mungkin nggak? Halo? Bagus, bagus, Pak. Mungkin, bagus. Pak. Hah? Mungkin kayaknya, Pak. Mungkin. Ada lagi? Irsat, gimana Irsat? Mungkin nggak? Enggak sih, Pak. Hah? Enggak sih, Pak. Kenapa enggak? Soalnya persamaannya beda mungkin. Loh, persamaannya sama dengan K berbeda aja. Ya, persamaan kurva ketinggiannya beda. Enggak, alasannya bukan itu. Ini nggak mungkin. Kalau katakan berpotongan di titik P, A, B ya. Ini sumbunya X, Y. Berarti nilai K-nya di titik P itu bisa 1 atau 3 ya. Enggak, ini kan dilalui kurva yang K-nya 3, dilalui kurva yang K-nya 1. Kurva ini apa artinya? Kalau saya punya titik di sini, ini titik ini, berarti apa? Nilai fungsinya atau setnya di titik A, B haruslah berapa? 1 ya. Juga karena dilalui K-nya 3 kan K itu setnya tadi. Nah, ini menjadi bukan fungsi kan? Titik yang sama, nilai setnya bisa 1, bisa 3. Oh, ya nggak boleh. Ini bukan fungsi. Awalnya fungsi kok. Gitu. Paham ya? Ini juga sama ya. Penjelasan sama. Jadi ingat, ini tuh berarti semua titik yang di kurva yang saya kelilingi ini, nilai setnya 1. Semua yang ada di kurva ini, nilai setnya 3. Kalau berpotongan, berarti di titik ini nilai setnya bisa 1, bisa 3. Oh ya nggak boleh. Kalau awalnya fungsi, 1 buah XY, 1 pasang XY, nilai setnya hanya boleh 1. Gitu ya. Oke. Nah, yang kedua. Yang kedua. Jangan khawatir. Dulu saya tanya dosen yang pakai diktat saya. Karena saya pengen tahu dia nyiapin nggak.
Ada 3 dosen salah juga menjawab ini. Kasihan ya, aduh, nggak boleh cerita sebenarnya saya. Karena cukup memalukan kalau dosen yang mengajar konsep ininya salah gitu. Kalau dia pakai diktat saya, apa yang disampaikan ke mahasiswa salah jadinya gitu kan. Mendingan kalau nggak tahu dosen saya gitu, kalau nggak tahu ya saya jawab nggak tahu gitu. Daripada saya mengira-ngira meyakinkan mahasiswa bahwa perkiraan saya benar gitu ya. Kalau saya ngira-ngira pasti saya sebut kayaknya gini-gini, tapi nggak dijamin gitu. Biasanya saya tunda lah, nanti saya periksa dulu. Pokoknya informasi itu harus kalau tahu betul-betul itu betul gitu. Jangan yang ditebak-tebak. Nah, yang kedua. Mungkin nggak 2 kontur yang tidak berpotongan? Nih, konturnya nggak harus kayak tadi elips ya, bisa terpisah gitu. Ini. Tuh. Mempunyai K-nya yang sama. Ini K-nya 2, yang ini juga K-nya 2. Nah, untuk menjawab ini nanti kita lihat contoh berikutnya ya. Oke, ini banyak contoh. Oh, 2 ada contoh. Gambarkan peta kontur dari ini. Oke, kita lihat. Pertanyaan kedua nanti terjawab dengan sendirinya. Ingat, kalau menggambar kurva ketinggian atau peta kontur, itu selalu ganti setnya dengan K. Kenapa diganti set sama K? Karena diiris dengan set sama dengan K. Ya, permukaan ini yang kita nggak tahu bentuknya permukaannya dipotong sama bidang set sama dengan K. Jadi setnya selalu sama dengan K. Jadi selalu gini. Nah, ini kita gambar untuk berbagai nilai K. Oke. K-nya boleh berapa? Oh, boleh berapa aja. Kalau K-nya 0 gimana? K-nya 0. X kali Y sama dengan 0. Berarti X-nya 0 atau Y-nya 0. X-nya sama dengan 0 itu sumbu Y. Y sama 0 itu sumbu X. Sorry, saya K-nya 0,25 dulu ya. Ngikutin ini ya. K-nya 0,25 ini kemarin lihat lagi di bagian bab irisan kerucut, bagian hiperbola. Hiperbolanya kalau diputar 45 derajat, persamaannya jadi ini. Jadi hiperbolanya nggak membuka di sumbu X atau sumbu Y, tapi seperti ini, karena diputar 45 derajat. Oke, untuk berbagai K saya gambar. Ini. Oh ya, ini pertanyaan ini udah menjawab pertanyaan yang kedua. Mungkin nggak 2 buah kontur yang tidak berpotongan mempunyai nilai K yang sama? Mungkin ini di jawaban ini. Untuk K-nya 0,25, kurvanya ada 2, ini dan ini. Perbolanya. Gitu ya. Dan kurvanya nggak harus nutup gitu ya. Hanya berupa kurva aja, nggak harus tertutup. Kalau min 0,25, saya gambar beberapa ini. Oke. Yang ekstrim kalau K-nya 0, kok nggak saya gambar ya? Oh, ini 0. Kalau 0, ini lihat sumbunya ditebelin tuh. Karena kalau 0, XY sama 0. Berarti X-nya 0 atau Y-nya 0. X-nya sama dengan 0, sumbu Y. Y-nya sama 0 itu sumbu X. Nah, begitu. Ingat, sekali lagi saya ingatkan ini. Jadi, pada garis ini yang paling luar, pada kurva ini, dan kurva ini sama nilai K-nya 1,5. Maka setiap XY yang ada di kurva tersebut, nilai setnya sama dengan 1,5. Nah, jadi melalui peta kontur ini saya bisa melihat bahwa daerahnya, kalau ini perbukitan gitu ya, kontur dari sebuah perbukitan, oh kalau saya bergerak ke sana, makin tinggi bukitnya. Kalau saya bergerak ke sini, malah negatif, jadi jurang, minus. Permukaannya turun ya. Kalau saya bergerak sepanjang sumbu X, oh permukaannya 0, datar terus. Ini di sini datar terus, sini datar terus. Jadi dengan membaca peta kontur ini, orang tahu daerah di mana permukaannya tinggi atau rendah.
Meskipun gambar 3 dimensinya kita nggak tahu. Begitu ya. Oke. Oke. Ini ada WA. Saya Muhammad Gani Kalbi NIM sekian sedang melaksanakan pendaftaran ujian SIM C. Oke. Saya baru ingat SIM C saya habis nih. Kemarin bulan Januari. Padahal sekarang tuh SIM kalau habis sehari aja telat, udah nggak bisa apa-apa karena udah online ke Jakarta, ke server di sana. Polisinya mau nulungin juga nggak bisa. Udah kalau terlambat sehari mah bikin baru. Repot deh saya. Nanti aja bulan liburan lah, bulan Juni bikinnya. Saya sehari-hari senangnya naik motor. Ya udahlah kalau ketangkep polisi, nasib gitu. Nah, gitu ya. Tolong kalau kalian ada yang bapaknya polisi, kasih dong nomor HP-nya kalau ditangkap polisi biar saya kontak. Nah, minta tolong gitu. Kalau sekarang harus bikin SIM nggak keburu saya waktunya. SIM C saya kebakar, kalau SIM A sih masih berlaku. Oke, kalau nggak paham nanya ya. Kalau nggak paham nanya ya. Yang ini. Oh, lihat baca lagi. Gambar kurva ketinggian dari ini. K-nya berapa ya? K-nya kita pilih beberapa nilai. Kalau di ujian nanti ditentukan. Untuk nilai K segini, segini, segini gitu ya. Jadi kurva ketinggian itu setnya diganti K. Oke. Ya, Y kuadrat min X kuadrat sama dengan K. Gambar untuk berbagai K. Nah, kalau K-nya 0, ini K-nya boleh berapa aja ya. Karena ini nilainya bisa positif, bisa negatif. Kalau K-nya 0, hati-hati ini bukan hiperbola karena ininya 0. Kalau 1 di sininya baru hiperbola. Kalau ini enggak, kita hitung. Y-nya diselesaikan menjadi Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Y-nya diakarkan plus min akar X kuadrat sama plus min X. Sepasang garis lurus. Mana garis lurusnya? Belum digambar. Jadi nanti gambarnya Y sama dengan X dan Y sama dengan min X gitu ya. Oke. Kemudian saya mau gambar aja ya, manual ya. Karena gambarnya tidak muncul-muncul di gambar terakhir sekaligus. Kalian kalau nggak paham, coba bapaknya suruh ikut kuliah. Kemarin di kelas ini gitu, yang bapaknya ikut kuliah, lupa saya. Oke. Nah, yang ini dulu. Kalau K-nya 0, masukkan ke 0, ketemunya ini. Jadi gambarnya sepasang garis. Gitu ya. Oke, ini Y sama dengan X. Satu lagi Y sama dengan min X. Kita kasih label ini. 0. 0. Itu ya, K-nya 0. Kalau K-nya besar 0, saya ketemu ini. Katakan, bayangkan aja kalau Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 1 aja dulu. Ini yang nggak boleh 0 mana? Kalau Y-nya 0, nggak mungkin. Ini negatif, jadi 1 nggak mungkin. Jadi Y-nya nggak boleh 0. Y-nya nggak boleh 0 berarti membuka ke sumbu Y. Nah, tergantung nilai K-nya ini, nanti membuka ke sumbu Y ya. K yang lain kalau 2 juga ini hiperbola. Cuma kalau 2 ya kita bagi ke sini gitu ya. Ruas kanannya dibikin 1. Hiperbola membuka sumbu Y. Gitu. Sumbu Y. Asimptotnya tuh ini nih kalau dihitung. Gitu asimptotnya ya. Ke garis lurus itu. Nah, jadi kumpulan hiperbola dia. Kalau K-nya besar 0. Kalau K-nya kecil 0, saya punya Y kuadrat min X kuadrat sama dengan K. K-nya negatif. Jadi saya ganti gini.
kali minus 1 supaya positif. Kemudian ini belajar ya, ini belajar tuh, ini harus paham, ini hiperbola. Ingat minus K-nya positif. Ini hiperbola, ini udah positif, yang nggak boleh 0 adalah X-nya. Kalau X-nya 0 ini nggak mungkin. Min sekian jadi 1 nggak mungkin. Jadi ini membuka, X-nya nggak boleh 0, membuka ke sumbu X itu. Nanti asimptotnya sama gitu. Tergantung nilai K-nya nanti. Nah, saya balik ke sini. Ini di gambar terakhir nih. Tuh. Ini K0. K-nya 0,5 berarti masuk ini. Hiperbola ini. Hiperbola. Titik potongnya harus dihitung ya. Kalau 0,5. Ini minus 0,5 yang merah. Dan seterusnya digambar. Nah, kembali dari sini kita tahu daerah yang makin tinggi atau makin rendah. Kalau makin ke utara atau ke selatan, oh permukaannya menjadi makin tinggi. Tapi kalau ke sini, oh mungkin ke laut gitu, makin rendah ya. Makin ke dalam laut mungkin. Itu makin rendah. Oke, itu adalah persamaan kurva ketinggian atau peta kontur. Nah, sedikit lagi. Ada fungsi 3 peubah. Sebenarnya kita nggak akan banyak ke fungsi 3 peubah. Ujian juga biasanya nggak keluar fungsi 3 peubah ya. Tapi intinya perumuman dari fungsi 2 peubah, fungsi 3 peubah itu fungsi yang variabelnya pasangan terurut X, Y, Z. Karena X, Y, Z-nya dipakai untuk variabel bebasnya, maka nilai fungsinya biasanya disebut U atau V itu ya. U fungsi dari ini. Contoh, kenapa ada 3 peubah? Ada gitu ya. Ini contohnya kalau matematik. Ini gambar fungsinya udah nggak bisa digambar karena memuat ini 1, 2, 3 dan nilai fungsinya 4 dimensi. Gimana ngegambarnya? Sumbunya harus 4 buah saling tegak lurus. Secara konsep matematiknya bisa mau variabelnya 5, 6, 7, 8 juga, tapi secara visualnya udah nggak bisa digambar. Gitu ya. Nih contoh lain. Di sini setnya nggak muncul nggak apa-apa ya. Gitu. Nah ini contoh yang rada realnya, temperatur di setiap titik dalam sebuah ruang. Kalau ruang kan koordinatnya X, Y, Z. Ada temperaturnya di titik itu. Temperaturnya katakan nilainya sekian. Nah ini kan fungsi 3 peubah. Oke. Ini udah nggak usah lah ya, itu hanya pengenalan aja fungsi 3 peubah. Oke. Saya istirahat dulu. Istirahatnya sampai 11.55. Ya, hampir 5 menit kita istirahat dulu. Nanti dilanjut lagi. Oke, topik berikutnya kita akan membahas konsep yang namanya turunan parsial. Karena pengertian turunan di fungsi 2 peubah itu ada macam-macam ya. Ini salah satunya dulu yang paling gampang. Turunan parsial. Nah, turunan parsial dari fungsi 2 peubah bertujuan untuk menghitung kemiringan, tanjakan, atau laju perubahan ketinggian dari kurva yang merupakan, nah ini kurvanya dulu, merupakan perpotongan permukaan dengan bidang yang sejajar dengan bidang XOZ atau bidang YOZ. Bidang XOZ dulu. Contoh bidang yang sejajar dengan XOZ itu bidang Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 tuh sama dengan bidang XOZ. Bayangkan bidang XOZ digeser ke kanan 2 ya. Nah ini. Tuh udah hang, lihat saya nggak bisa gerakan. Tapi nggak apa-apa. Jadi intinya gini. Turunan parsial tuh ingin mengetahui
kemiringan kurva dari perpotongan permukaan, yang biru permukaan, dengan bidang Y sama dengan 2. Y sama 2 itu sejajar dengan bidang X, O, Z. Ya. Nah, perpotongannya kurva ini. Kurva ini ya, kelihatannya. Nah, buah titik misalkan kemiringannya berapa? Jadi bukan kemiringan dari permukaannya ya, kemiringan dari kurva. Hasil perpotongan permukaan semula yang biru dengan sebuah bidang yang sejajar bidang X, O, Z. Atau nanti satu lagi yang sejajar bidang Y, O, Z. Gitu, ya. Oke, ini saya kali aja udah mah ngeheng bikin lambat gitu. Oke. Nah, untuk itu dikenal dua macam turunan parsial. Saya perlihatkan segini. Turunan parsial ke X. Ini intinya. Perhatikan grafik ini. Permukaan ini, bukan grafik ya. Permukaan, ya grafik juga permukaan tuh. Perhatikan permukaan yang mirip 1/8 bola ini. Dan titik ini. Ini titik. Ini lebih jelas mungkin. Ini titik X0, Y0, Z0. Titik tertentu di permukaan ini. Kemudian permukaan tersebut diiris dengan bidang Y sama dengan Y0. Y sama dengan Y0 tuh bidangnya sejajar dengan bidang X, O, Z. Ya. Jadi nilai Y-nya dibawa ke kanan, bidang X, O, Z dibawa ke kanan sejauh Y0. Nah, irisannya ini tadi permukaan yang melengkung diiris bidang datar, hasilnya sebuah kurva. Ini. Bidangnya nggak digambar lagi ya ini. Irisannya adalah kurva gitu. Tentunya melalui titik ini. Melalui titik X0, Y0, Z0. Oke, irisannya bukan yang ini, yang tegak bukan, sama yang datar ini bukan. Irisannya hanya yang melengkung ini. Nah, akan dicari kemiringan garis singgungnya di titik ini dari kurva tersebut. Nah, coba untuk mendapatkan kemiringan garis singgungnya, saya akan proyeksikan kurva ini ke bidang ini. X, O, Z. Ini kalau diproyeksikan ya mirip ini, tapi bukan yang pinggir ini ya. Tentunya di sini kan lebih kecil tuh. Ini yang ininya ke sana, mungkin hasilnya di sini melengkung. Jadi seolah-olah mata kita taruh di sini nih. Mata kita taruh di sini, ngelihat ke arah sini. Ininya diproyeksikan ke bidang X, O, Z gitu. Ini X, ini Z. Ini yang X ini Z ini. Jadi kalau mata kita ada di sini, kita memandang ke sini, kelihatannya seperti ini ya. Bisa diikuti tidak Asia? Asia mana Asia? Bisa, Pak. Hibatullah. Kenapa? Sama pertanyaannya. Nah, nggak dengar ya? Tadi nanya apa saya? Perhatian atuh. Bisa ngikuti nggak yang saya omong? Tadi. Iya. Iya apa? Nggak dengerin ya nggak bisa ngikuti. Ya kalian kalau nggak ada semangat gitu gimana bisa lulus atuh? Gusti Ramala. Masih bisa mengikuti, Pak. Eodia. Bisa mengikuti, Pak. Oke ya. Harus semangat ya. Semangat. Saya aja usahanya bayangin bikin diktat ini tuh setengah mati nih. Nanti saya diminta sama TPB lagi suruh mau dimasukkan web TPB. Harus direvisi. Kerjaannya tuh banyak. Nah, kalian kalau nyantai masa yang belum bisa nyantai gitu. Yang udah mahir aja kerjaannya banyak. Oke, akan dicari gradien garis ini. Jadi ini kurvanya ini. Kurva ini ingat
Y-nya selalu sama dengan Y0. Karena apa? Tadi kan irisan dengan bidang Y sama Y0. Jadi sepanjang kurva merah ini, Y-nya selalu sama dengan Y0. Gitu ya. Nah, lanjut. Bagaimana mencari kemiringannya? Kurva tersebut merupakan fungsi dari X saja. Kenapa? Karena Y-nya selalu sama dengan Y0 di kurva ini. Jadi, Y-nya berupa konstanta di kurva ini. Sama dengan Y0. Jadi, kalau tadi irisannya dengan bidang Y sama dengan 3, ya fungsi ini menjadi Fx, 3. Y-nya selalu 3 di kurva ini. Nah, karena ini Y-nya konstanta, maka ini seolah-olah set ini fungsi dari X saja. Maka kemiringan kurva adalah dz dx ya. Kan Y-nya udah konstanta, udah nggak variabel lagi. Maka kemiringan sebuah kurva ini ada variabel X, ini set fungsi dari X. Kemiringan kurva adalah dz dx. Ya, yang limitnya nggak usah lah. Ini. Tapi kalau dua peubah, ya nulisnya enggak df, enggak nulis dz dx. F sama z itu sama aja ya. Z sama f itu sama. Dz sama df sama aja. Tapi nulisnya pakai simbol ini. Do f, do x. Jadi enggak ditulis df, dx, enggak pakai d ya. Pakainya simbol ini dibacanya do f, do x. Cara ngitungnya gimana? Ya, fungsi ini tinggal diturunkan terhadap x saja. Y-nya seolah-olah konstanta. Nggak usah pakai limit, inilah memusingkan. Nah, simbolnya boleh ini, F indeks X. Begitu. Ya. Oke. Sebelum lanjut, saya mau ke contoh dulu. Ini. Tentukan turunan parsial pertama dari ini. Ada dua macam nanti. Yang tadi turunan parsial terhadap X. Kita hitung dulu turunan parsial terhadap X supaya paham ngitungnya dulu. Nah, jadi ngitung turunan parsial terhadap X, itu Y-nya konstan seolah. Meskipun ini ada Y-nya. Di sini ada Y-nya. Tapi ini seolah konstanta, ikut aja. Jadi saya manual aja ya. Manual aja, jangan dari sini. Tutup lagi ini. Nah, tentukan turunan parsial terhadap X. Ya. Atau sama aja simbolnya Fx, boleh nulis. Nah, caranya Y-nya, Y dianggap, apa bukan dianggap, jadi diperlakukan sebagai konstanta. Gitu. Jadi ngitungnya do F, do X, ini turun ke X, yang ada X aja diturunkan. Ya 2X. Ininya konstantanya ikut aja. Jangan pakai rumus perkalian ya, hanya ini aja yang diturunin nih. Yang ini ada X, Y. Nah, kita lihat kalau E pangkat U diturunkan ke X. Turun dulu ke U. Gitu ya. Sama dengan apa? Nanti membingungkan. Kalau saya punya F, G, fungsi U, mau diturunkan terhadap X, harus turun dulu G terhadap U kali DU DX. Nah, ini U-nya tuh di sini mana? U-nya ini. E pangkat U
Diturunkan terhadap U, ya E pangkat U kan? E pangkat kan tetap turunannya. Dikali turunan yang saya buletin ini terhadap X. Turunin terhadap X menjadi 2X saja. Y-nya kan tadi konstanta, ikut aja. Nah, itu adalah turunan parsial terhadap X. Gitu ya. Oke. Kemudian saya bahas turunan parsial terhadap Y. Itu kejadiannya gini. Kembali ada permukaan, ada titik X0, Y0, Z0. Sekarang permukaan ini diiris dengan bidang X-nya konstan. Jadi bidangnya ini sejajar dengan bidang YOZ. Jadi bidang YOZ dibawa ke depan sejauh X0. Irisannya kurva di sini kan? Kurva gitu kan? Nah, irisannya. Nah, kemudian kurva ini kita intip dari sebelah depan sini. Ini diproyeksikan ke bidang YOZ. Nih, jadi seperti ini. Ingat, sepanjang kurva ini nilai X-nya selalu konstan, X0. Kenapa konstan? Karena tadi irisan dengan bidang ini. Di bidang ini X-nya semua sama dengan X0. Jadi di kurva ini X-nya selalu X0. Jadi kurva ini hanya fungsi Y saja. X-nya mah konstan. Maka kemiringannya kita hanya melihat set fungsi Y aja. Jadi muncul ini, do F, do Y. Cara ngitungnya sekarang ya. Oke, ini jalan cara ngitungnya yang tadi, contoh tadi. Kalau mau ngitung do F, do Y, X-nya yang konstan di sini. X-nya konstan, ini konstanta, ikut aja. Yang diturunkan Y. Gitu ya. Kemudian E pangkat U, turunannya ya E pangkat U, tetap. Kali turunan ininya terhadap Y sekarang. Jadi tinggal X-nya ikut aja, Y diturunin 1. Nah, gitu. Itu turunan parsial terhadap X dan terhadap Y. Pahamkah tidak anak-anak? Febi, paham nggak? Mana Febi? Gitu nggak jelas. Yang di Bandung ke ITB, ke gedung CAS ya, makanya nanti dapat internet kenceng. Kalian mau download di situ, nggak ada blok di situ ya, nggak ada yang diblok. Semua bisa diakses. Bahkan biasanya yang diblokir sama Kominfo bisa ditembus sama itu. Karena ITB punya jalur sendiri langsung ke Indosat. Nggak tahu masih berlaku nggak kerjasamanya. Dian Hidayat, paham tidak? Paham, Pak. Beneran paham nggak? Paham, Pak. Oke. Pak, Ya? boleh baca coret-coretan lagi nggak? Baca apa? Saya mau baca coret-coretannya lagi. Ini? Ya? Iya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Nah. Coba diamati menurunkan ini terhadap X, paham nggak jadi ini? Sama ini. Ini bukan coret-coretan nih, tulisan, bagus gini. Ini tulisan saya yang udah berusaha sebagus mungkin nih. Nah, gitu ya. Iya, Pak. Kaligrafi, Pak. Udah paham? Enggak? Udah, Pak. Nah. Oke, kalau kecepatan juga bilang ya. Aduh, ngomongnya kecepatan, aduh kelewat terus gitu. Bilang. Kalau nggak bilang ya saya mana tahu gitu. Kayak kalian ke dokter,
tapi tidak menceritakan detail penyakitnya. Dokternya dianggap dewa, tahu lihat muka orang gitu, tahu itu sakit apa ya? Enggak lah. Kita yang harus menjelaskan juga itu. Oke, turunan parsial kedua. Nah, sehubungan turunan parsial satu, ada turunan parsial kedua. Saya akan melihatnya dari sini. Ini kita lihat. Saya harus kecilin dikit. Gimana caranya ya ngecilin ini seluruh tulisan ini? Dilaso bisa nggak ya? Dilaso. Gitu. Kemudian dikecilin bisa ya kayaknya. Kemudian mau saya kecilin. Karena apa saya akan nulis lagi yang lain. Oke, kita lihat turunan parsial terhadap X ini. Dan turunan parsial terhadap Y. Jadi ada dua ya. Turunan parsialnya dari fungsi dua peubah tuh. Ada terhadap X. Bacanya ini do F, do X, do F, do Y. Jangan DF, DX, DF, DY ya. Gitu. Nah, ini kan hasilnya fungsi dua peubah. Ini juga hasilnya fungsi dua peubah. Bisa diturunin lagi. Yang ini bisa diturunin terhadap X lagi, bisa turunin lagi terhadap Y. Yang ini juga bisa diturunin terhadap X lagi, bisa turunin terhadap Y. Nah, saya notasikan satu-satu. Kalau do F, do X, ini yang atas, saya turunin lagi terhadap X. Gitu ya. Si do F, do X ini turunin lagi terhadap X. Maka ini disebut turunan parsial kedua. Ada 4 nanti macamnya ya. Ini simbolnya boleh itu, boleh juga gini. Boleh juga gini. F turun ke X. Ini yang tadi simbolnya ini ya. Fx. Sama aja ini simbolnya yang ini Fy. Fx turun lagi ke X. Boleh juga simbolnya do 2F do X kuadrat. Nah, isinya apa? Nah, ini kita turunin lagi terhadap X. Y-nya dianggap konstanta. Jadi kita seolah punya gini nih. 2X kali konstanta pangkat 3. Pangkat X kuadrat kali konstanta. Gitu ya. Kali 2X kali konstanta. Gitu. Seolah-olah gitu. Mau diturunin lagi ke X. Ya, ini saya turunkan ke X. 2X jadi 2. Konstanta pangkat 3. Tapi konstantanya saya balikin Y ya. Yang ini ada X, ini ada X ya, perkalian. Turunan ini terhadap X. Yang ini turunannya E pangkat X kuadrat. C-nya tuh si Y-nya ya. Dikali turunan atasnya. Dikalikan ini. Ditambah yang ini tetap sekarang. Dikali ini turunannya. 2Y ya. 2X kan turunannya 2. Di sini C-nya tuh Y-nya itu. Begitu. Paham tidak? Coba itu satu dulu. Paham nggak nurunkannya? Oke. Jadi ini anggap perkalian ini ya. Turunan itu adalah ini tetap. Ditambah yang ini tetap kali turunan yang ini. Yang diturunkan saya kasih namakan aksen gitu ya. Ini aksen. Gitu. Yang ini diturunkan terhadap X jadi ini kali ini. Ditambah ini tetap kali turunan yang ini. Coba. Fauzian, paham nggak? Iya, Pak. Paham, Pak. Oke. Ada lagi. Masih yang atas. Si do F do X yang atas.
Saya turunin sekarang terhadap Y. Notasinya boleh itu, boleh juga si fx, ini tadi ini, turunin terhadap Y. Atau hati-hati notasi yang ini. D2F, nulisnya gini, urutannya. Ingat aja, kalau yang suka ngaji, bacanya kan dari kanan ke kiri. Nah, khusus yang ini, bacanya dari kanan ke kiri. Tadi turun dulu ke X, ini. Jadi di sini. Do X, baru do Y. Gitu ya. Notasinya gitu. Kalau pakai ini, turun ke X, kemudian turun ke Y. Kalau yang ini artinya turun ke X juga, cuma bacanya harus dari kanan. Baru turun ke Y. Jadi ini, notasi ini dengan notasi ini sama. Jangan keliru di sininya. Biasanya saya, kalau di diktatnya, nanti kalian lihat, ini pakai merah untuk mengingat bahwa ini bacanya pakai barisnya seperti huruf Arab. Do Y, do X. Kanan dulu baru kiri. Isinya, yang lebih penting isinya. Berarti si ini sekarang saya turunin ke Y. Si ini turunin ke Y. X-nya konstanta aja. Ini 3Y kuadrat kali 2 jadi 6. 6Y kuadrat. X-nya mah konstanta, ikut aja. Ditambah yang ini saya turunin ke Y, pangkat itu tetap kali turunan atasnya, ini turunin ke Y jadi 1 ya, kali X kuadrat. Dikali ini, ditambah, sekarang ini tetap, dikali turunan yang sebelahnya, terhadap Y. Y diturunin 1, hanya sisanya konstantanya aja 2X. Paham tidak? Gusti Ramala, paham tidak? Paham, Pak. Deni Saputri, Paham, Pak. Dian Hidayat, Paham, Pak. Livia Maharani, paham tidak? Paham, Pak. Oke ya. Nah, jadi ada 4 macam, yang ini belum. Coba saya turunin lagi ya. Turunan ini kan do F do Y tadi, do F do Y. Sekarang mau saya turunin ini si ini terhadap X. Sebentar, ini saya perkecil dulu ya. Tulisannya yang panah-panah saya hapusin dulu supaya enggak terlalu banyak distorsi. Kemudian ini mau saya kecilin dulu. Ketinggalan sih itu. Gimana? Control Z. Melasoknya kurang. Sini masuk gitu ya. Ini kita kecilin dulu. Set. Sekarang saya mau ngitung yang turunan parsial ini. Sebentar. Pakai ganti warna. Sekarang yang do F, do Y mau saya turunin terhadap X. Notasinya turunan terhadap Y diturunin lagi terhadap X. Kalau pakai notasi ini, hati-hati kayak tadi. Notasinya tadi turun ke Y dulu, yang ini tadi turun ke Y yang di atas, baru sekarang turunin ke X. Gitu ya. Jadi ini dan ini urutannya seperti terbalik. Nah, isinya adalah kita lihat ini. Turunin ke X. Ya, si ini turunin ke X. Jadi Y-nya konstanta aja. Jadi 2X kali 3Y kuadrat. Ditambah ini ada
X-nya ini ada X ya, pakai perkalian. Pangkatnya saya turunkan. Kali turunan atasnya 2XY dikalikan X kuadrat, gitu ya. Ditambah, sekarang yang ini yang diturunkan, ini tetap 2X. Begitu. Dan satu lagi, ya dengan cepat aja ya. Ini diturunkan lagi terhadap Y, notasinya ya FYY. Di sini ya, karena dua-duanya Y, nggak ada masalah. DY kuadrat, D2F. Gitu ya. Sama dengan, tinggal ini turun ke Y sekarang. Turun ke Y, ini jadi 6Y. X-nya mah konstanta, 6Y. Sebelahnya, ini turun ke Y. Ini nggak ada Y-nya. Ya udah hanya sekali aja. Ini X kuadrat, biarin konstanta. Ini turun ke Y. Turun ke Y menjadi tetap, pangkat tuh. Kali atasnya turun ke Y. Turun ke Y adalah X kuadrat. Itu turunan dari yang ini ya. Dikali X kuadrat. Nggak usah ditambah lagi karena ini nggak ada Y-nya. Ini fungsi Y-nya hanya ini aja. Udah selesai gitu. Oke, itu adalah turunan parsial kedua. Yang ceritanya notasinya ada di sini. Ini dibagi merah karena urutannya. Yang limitnya nggak usah dilihat lah. Seumur-umur saya, dari saya mahasiswa sampai saya ngajar, nggak pernah suruh ngitung turunan parsial pakai limit gini. Oke, ini udah tadi udah dibahas. Nah, sampai situ silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya stop dulu recordingnya.